Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share tentang tips konsisten. Saya berani bilang ini karena alhamdulillah saya udah konsisten ini di YouTube ini ya. Di YouTube ini saya upload alias publish itu satu per hari dalam sekitar 4 tahun lebih. 4 tahun lebih saya belum pernah putus upload atau publish satu video per hari. YouTuber lain yang bisnis nggak ada. Jadi saya berani bilang YouTuber tentang pebisnis, tentang bisnis lah, mau bisnis online, bisnis offline, bisnis apapun yang upload satu per hari di Indonesia udah 4 tahun lebih, saya berani bilang cuma saya. Dulu ada si MC, aduh saya ngikutin Tom MC dulu, beliau sampai sehari satu ya. Tapi belakangan enggak. Bagus kok kontennya tentang bisnis juga, tentang self help juga, tapi belakangan enggak. Kalau saya mungkin saking nggak ada kerjaannya ya, mungkin 4 tahun ke belakang saya satu per hari. Jadi ini berawal dari ya banyak yang nanya soal itu juga, Kak kok bisa? Ini saya kasih tahu bahwa saya tuh nggak dulu dulu saya rekor tiap hari, upload tiap hari dulu ya, sekitar 2002 sampai dari sebelum 2023 ke sebelumnya. Tapi semenjak 2024 saya sistemnya nggak gitu teman-teman. Jadi sistemnya saya tuh record, misalkan bikin video di YouTube ini tuh misalkan sehari tuh bisa 3, kadang 0, kadang 4, kadang 2, kadang 0 dan seterusnya. Alias saya nabung. Saya nabung. Ketika kepikiran sesuatu langsung bikin. Ketika kepikiran sesuatu tapi lagi nggak bisa recording, saya catat dulu. Nanti pas lagi jam recording langsung saya bikin 3, 4, 5. 5 jarang sih, maksimum 4. Lalu saya schedule publishnya, saya schedule. Jadi alhamdulillah jadinya terjaga satu konten per hari. Itu konsisten yang sudah saya lakukan. Lalu konsisten juga alhamdulillah saya ngadain forum ya, namanya MBGR. MBGR ini forum pedagang online ya. Kebanyakan pedagang online itu tiap Jumat via Zoom. Alhamdulillah sudah jalan sekitar 125 Jumat. 125 Jumat ini berjalan via Zoom ya. Siapapun boleh join. Teman-teman boleh join, kita ngobrol aja sih, nongkrong. Lebih tepatnya nongkrong sederhana. Cuma putus satu kali, saya ingat putus satu kali karena anak saya lahir kala itu. Jadi 125 Jumat itu juga konsisten. Dalam hati saya berat sih, memang berat, kadang kadang aduh lagi capek, kadang lagi nggak enak badan, terus kadang kikuk ya, nggak ada yang bicara. Jadinya saya sendiri yang ngomong, tapi saya pikir toh cuma nongkrong doang, toh ya dari MBGR itu banyak banget benefit yang saya dapat. Jadi itu salah dua konsisten yang saya lakukan. Jadi saya berani berani bilang konsistensi adalah hal yang apa ya, yang sudah achieve lah buat saya, sudah achieve lah ya, begitulah. Oke. Dan itu pun saya berhasil kayak gitu bukan karena sekonyong-konyong tiba-tiba gitu aja, enggak, dari banyak sekali buku yang saya baca tentang konsistensi, tentang belajar sama orang juga, lihat di YouTube juga, dan seterusnya. Nah, dari situ semua, saya berani bilang ada dua kunci untuk konsisten. Oke, kuncinya apa? Cuma dua ini, menurut saya ya, menurut saya. Cuma dua ini, teman-teman coba camkan aja. Pertama, benefit sama pain point. Jadi, kalau kita mau konsisten, benefitnya harus jelas. Contoh, paling sederhana teman-teman pasti konsisten minum air. Karena kalau nggak minum air, teman-teman kehausan, teman-teman bisa terkapar mati kalau nggak minum air. Jadinya, teman-teman saya yakin konsisten tiap hari minum air. Saya pun sama. Karena benefitnya jelas. Menjaga kita membuang kehausan, menjaga vitalitas tubuh kita. Benefit. Contoh lagi, benefit lain adalah makan. Terus contoh lain lagi, olahraga. Nah ini nggak semua orang, saya pun susah olahraga. Katanya, bukan katanya, memang real olahraga tuh benefit tuh badan kita biar lebih sehat. Jadi orang yang konsisten olahraga, dia itu sudah merasakan benefitnya dan terukur. Terukur. Jadi bukan hanya dirasakan benefitnya, tapi terukur. Karena kalau nggak terukur, jadinya nggak tahu beneran nggak sih gara-gara minum saya jadi apa? Saya jadi tidak haus. Kan terukur, jelas, jelas ketika minum langsung glek glek glek. Nah, contohnya saya juga bikin satu video per hari di YouTube ini karena saya benefitnya terukur, jelas. Semakin saya banyak views, saya kan jualan tools, terus macam-macam lah, banyak banget benefit yang saya dapat. Dapat endorse iya, dapat uang dari YouTube iya, macam-macam. Saya sudah merasakan benefitnya yang terukur, bukan hanya perasaan. Terus benefit lainnya contoh yang MBGR tadi ya, MBGR yang tiap Jumat, benefit buat saya itu banyak banget.
mulai dari mulai dari eh, saya dapat supplier, saya dapat kenalan banyak, saya dapat macam-macam lah, networking. Yang utama yang MBG itu adalah networking. Ini benefitnya awal-awal nggak terukur, tapi setelah beberapa bisnis saya jalan dari anggota MBG itu atau yang hadir di MBG itu, oh jadi terukur. Jadinya saya punya motivasi yang lebih untuk untuk konsisten karena saya tahu benefitnya dan terukur. Oke, satu itu ya. Benefitnya harus terukur, harus terasa. Jadi kalau teman-teman mau konsisten sesuatu, misalkan saya mau konsisten olahraga, tapi teman-teman tidak merasakan, tidak terukur, misalkan tidak terukur kesehatan teman-teman jadi seperti apa, itu susah untuk konsistennya. Contoh lagi misalkan teman-teman mau konsisten untuk apa lagi ya? Untuk baca buku. Untuk baca buku. Oke, kalau teman-teman niat kayak gitu, benefitnya harus jelas apa? Kalau spesifik buku ya, biar terukur biasanya saya catat betul hal-hal yang super duper penting untuk dipraktekkan. Itu jadinya kalau ketika dipraktekkan jadinya terasa benefitnya dan terukur. Banyak macam. Oke, benefitnya harus terukur dan terasa. Terukur terasa. Ya begitulah. Yang kedua, menurut saya kuncinya biar konsisten, pain point tuh harus dibuang. Contoh, YouTube saya ini saya tanpa editing. Jadi saya cuma gini-gini doang, ngomong-ngomong, set upload, judul dan sebagainya pakai ChatGPT. Jadi gampang karena pain point saya adalah editing. Kalau saya ngedit, saya ngedit pakai CapCut tuh gampang banget. Video 10 menit ya mungkin butuh 1 jam, 2 jam, wah habis waktu saya. Kapan ngantar anak, kapan main sama anak, kapan ngurus iklan dan seterusnya. Saya membuang pain point saya si editing tadi, jadinya tanpa editing sama sekali sehingga saya bisa konsisten. Pain point. Lalu contoh lagi yang MBGR. Yang MBGR ini pain point yang saya buang adalah awal-awal MBGR ini zoomnya on cam. Tapi saya tuh kadang buka baju temen-temen, kadang kepanasan. Jadi saya telanjang dada di depan komputer itu. Bukan kadang, sering, sering. Jadi, aduh ini pain point buat saya karena kepanasan sayanya. Beli AC kayaknya nggak worth it. Jadinya sudah setahun ke belakang atau 6 bulan ke belakang, MBGR itu di awal zoomnya kita off cam semua. Saya offin aja. Saya offin karena pain point buat saya jadi nggak bisa buka baju. Saya nggak bisa menghilangkan kepanasan, menghilangkan rasa panas ya, rasa berkeringat saya. Jadinya pain point-nya saya buang sehingga saya lebih lebih nyaman, saya lebih konsisten. Terus pain point lagi, contohnya misalkan olahraga. Kalau teman-teman, kalau pain point-nya apa? Oh, olahraga butuh sepatu yang mahal dan sebagainya. Coba buang si pain point-nya. Jadinya nggak usah beli yang mahal, yang murah aja. Dan masih banyak macam lagi. Teman-teman list aja ketika teman-teman mau konsisten sesuatu, pain point-nya apa, coba dibuang. Ini dua yang terpenting menurut saya. Banyak lagi teori-teori yang lain, contohnya yang kayak apa, Atomic Habit ya, itu bagus juga, yang Q, response, saya lupa, Q, response, dan rewards. Rewards. Ini juga bagus, jadi si konsistensi itu di breakdown dari Q alias ada satu lagi crave sama respon dan rewards. Jadi Q itu ada tanda-tanda misalkan kopi. Kalau saya depan komputer, depan laptop, kudu ada kopi. Kalau nggak depan laptop saya nggak kepikiran kopi. Terus crave. Jadi ketika depan komputer mana kopi, pengen kopi. Lalu respon yang ngopinya, rewardsnya apa? Saya jadi nggak ngantuk, jadi lebih bersemangat dan seterusnya. Itu juga teori yang bagus. Cuman menurut saya untuk konsisten dua kuncinya. Tahu benefitnya yang terukur. Yang kedua adalah buang pain point-nya, entah gimana caranya. Entah gimana caranya. Kalau saya tadi ya, oh ya contohnya ya buang tuh bukan berarti dihilangkan sama sekali. Saya udah pernah kepikiran editingnya saya lempar aja, saya maklun, alias ya tidak saya lakukan sendiri. Itu buang juga artinya kan pain point-nya tidak di saya, tapi di orang lain. Tapi saya harus bayar. Makanya belum saya lakukan sampai saat ini. Oke, itu aja teman-teman tips jadi konsisten. Saya rasa sudah banyak teori yang bilang bahwa sebagai pebisnis kita harus konsisten dalam hal yang positif tentunya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.